Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa di hari yang penuh berkah ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang moderasi umat beragama. Kata moderat sendiri yang artinya adalah tengah atau bagian yang seimbang. Jadi di sini harapannya kita sebagai umat Islam dapat merelai segala hal apapun yang terjadi di dalam masyarakat, baik itu kegaduhan ataupun itu kedamaian. Karena harapan dari Al-Quran sendiri kita dapat mencontoh zaman ketika Nabi Muhammad, yaitu ketika mendirikan yang namanya Piagam Madinah. Ketika Nabi melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan hal yang sangat historis bagi umat Islam sendiri. Karena di situ kita bisa melihat bagaimana kerukunan umat-umat beragama sebelum adanya Nabi dan sebelum adanya Islam. Jadi sebelum adanya Al-Quran itu sendiri, maka mereka akan saling hidup dalam tidak berdampingan dan lebih sering bermusuhan. Jadi inilah tugas Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa keberkahan, sebagai rahmatan lil alamin untuk semua umat, agar hidup kita itu saling berdampingan serta saling menghormati tentunya antara satu suku dan suku lainnya. Isi di dalam Piagam Madinah itu sendiri adalah bagaimana cara kita menetapkan hak-hak yang boleh kita lakukan dan hak yang tidak boleh kita lakukan. Baik itu terkhusus kepada secara agamis ataupun secara ibadah. Jadi dengan cara ini masing-masing agama dapat melakukan ibadahnya sesuai dengan apa yang dianjurkan tanpa mengganggu agama lain tentunya. Ketika itu Nabi Muhammad menjelaskan tentang bagaimana itu Islam, bagaimana cara kita untuk mengenal Tuhan. Dan sebagian dari masyarakat tersebut pasti ada yang memeluk agama Islam dan ada juga yang menolak. Ketika terdapat penolakan untuk memasuki agama Islam, maka Nabi akan secara perlahan menjelaskan, namun tidak secara memberontak karena sudah ditolak tadi. Jadi di sini mereka itu bisa menilai bahwa Islam itu mengajarkan tentang bagaimana kelembutan, bagaimana untuk bersikap dewasa ketika menghadapi masalah. Jadi dengan adanya hal ini tentu di zaman sekarang bisa kita jadikan sebagai contoh bahwa perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan itu bukanlah sebagai hal yang harus kita untuk bicarakan lebih lanjut lagi. Tapi itulah keberagaman yang bisa kita buat dan yang bisa kita lakukan asal kita tidak mengganggu, asal kita tidak mengotori bagaimana kita tidak ingin dikotori. Jadi dengan adanya hal ini kita dapat hidup saling berdampingan, damai, serta saling menghargai antara pendapat yang kita miliki dengan pendapat orang lain. Sama seperti di Indonesia sendiri yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang sangat kaya, yaitu dengan sukunya yang banyak, dengan budayanya yang juga banyak, serta perbedaan bahasa daerahnya itu yang juga beragam. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai contoh bahwa tentang bagaimana cara kita hidup tetap menjaga toleransi, kedamaian, serta kerukunan tadi. Dengan begitu akan tercipta yang namanya hidup damai dan tentram. Hal ini udah kita lakukan ya karena nenek moyang kita mengajarkan hal seperti itu. Jadi dengan adanya hal ini kita dapat mengetahui bahwa perbedaan itu yang menjadikan kekayaan, itu yang menjadikan ciri khas negara Indonesia sebagai negara yang ramah serta negara yang dapat toleransi antara satu dengan yang lainnya. Mari kita saling tolong menolong, bahu-membahu. Yang penting kita tidak ada mengganggu di dalam hal yang berkeyakinan ataupun yang berbau dengan ibadah. Sebagaimana Quran Surah Al-Kafirun menyatakan,
Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Mari kita hidup saling berdampingan, bertoleransi, tetapi tidak menjaga untuk saling tetap berdamai. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.